Universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa. Ya, terima kasih banyak Pak Hikal telah bersedia hadir untuk acara ini. Kita akan membahas tentang equity crowdfunding yang dalam bahasa Indonesia regulasinya lebih dikenal sebagai layanan urun dana. Jadi pemirsa, Pak Hikal ini menyusun policy brief yang diajukan oleh Universitas Indonesia kepada Forum G20 di Bali besok tentang bagaimana layanan urun dana atau equity crowdfunding ini dapat digunakan dalam rangka pendanaan pertanian. Ya, jadi ini menarik sekali karena memang layanan urun dana ini secara regulasi memang didesain untuk pembiayaan usaha kecil menengah. Begini Pak Hikal, ada pandangan bahwa equity crowdfunding ini dengan segala karakteristiknya dapat digunakan sebagai instrumen investasi yang akan mendemokratisasikan kue atau pertumbuhan ekonomi. Menurut Pak Hikal seperti apa? Sebetulnya ini kan kita nggak bisa pisahkan dari isme ya, dalam tanda petik isme suatu negara. Jadi kalau kita lihat perkembangan pesat setelah Perang Dunia Kedua itu justru di Amerika Serikat yang dianggap sebagai tempatnya ajangnya demokrasi. Jadi ini berkaitan dengan orang mengkaitkan dengan demokratisasi ekonomi. Jadi demokratisasi ekonomi diartikan sebagai partisipasi para pihak, termasuk partisipasi para pemodal dalam kegiatan-kegiatan di sektor real. Jadi mereka punya uang tapi mereka nggak punya keahlian atau nggak punya cukup waktu untuk bergerak di sektor real, sehingga mereka hanya menjadi dalam tanda petik silent partner di kegiatannya para pengusaha yang membutuhkan modal dan kemudian melakukan raising fund melalui securities and equity crowdfunding. Jadi sebenarnya linear itu jadi ya ekstrimnya kita nggak bisa lihat equity crowdfunding itu berkembang di negara-negara sosialis misalnya, atau kita bicara ekstrim. Jadi berkembang salah satu syarat tumbuhnya berkembangnya dia di negara yang mengakui hak kepemilikan, property rights, betul. Itu jadi salah satu syarat. Ada satu hal yang mungkin jadi topik paling banyak didiskusikan terkait equity crowdfunding itu di kalangan akademisi, Pak. Jadi banyak yang skeptis dengan instrumen ini karena katanya ini resikonya sangat tinggi, asymmetric informationnya sangat tinggi, resikonya itu investor nggak akan suka karena sifatnya ekuitas, terus kemudian juga ada moral hazard dan sebagainya. Nah, tapi menurut Pak Hikal seperti apa resiko dari pendanaan dengan pembiayaan usaha atau pembiayaan proyek dengan equity crowdfunding? Karena equity crowdfunding itu bertemu di pasar ya, apapun ya, tidak bertemu melalui lembaga keuangan. Jadi kan bertemu di pasar. Nah, di pasar itu mesti ada pihak yang harus memastikan bahwa si pemodalnya terlindungi, si yang dibiayain juga terlindungi. Nah, itu sebabnya kemudian sebelum tahun 2001 ya kalau nggak salah, 2005 zaman Obama berkuasa di Amerika Serikat, itu crowdfunding tidak ada pengecualian untuk securities crowdfunding di Amerika Serikat. Nah, sehingga dianggap aturan-aturan di Undang-Undang Pasar Modal itu memberatkan pengusaha yang kecil gitu. Sehingga akhirnya Undang-Undang Pasar Modalnya di amandemen, ada bagian yang di amandemen, dan itu memungkinkan ada beberapa pengecualian administratif untuk equity crowdfunding, pengusaha yang menerbitkan pembiayaan melalui equity crowdfunding. Itu yang kita sebut sebagai Job 3 Act ya, zaman Obama.
Nah, tapi yang jelas kalau kita runtun dari sana, sebetulnya jelas masih ada perannya si pengawas pasar modal. Jadi kan di pasar tuh ada ketentuan begini apa? Sebentar, maksudnya tadi pengecualian itu pengecualian administrasi, artinya untuk yang kalau dengan equity crowdfunding itu akan usaha itu akan syarat administrasinya lebih ringan atau seperti apa? Gitu, dibandingkan usaha besar yang PT atau korporasi seperti itu. Syarat administrasinya lebih ringan. Dalam arti misalnya laporan keuangan, kalau perusahaan mau IPO di sana itu kan harus 5 periode laporan keuangan gitu. Nah, kalau yang memenuhi kriteria untuk equity crowdfunding, maka dia ketentuan itu diperkecil, diminimalisir sehingga yang kecil pun bisa melakukan pembiayaan melalui equity crowdfunding. Karena mungkin mereka tidak akan bisa memenuhi yang 5 tahun itu ya. Betul. Ya, itu maksudnya pengecualian. Pengecualian. Tapi kan kalau ada pengecualian seperti itu mungkin jadi masalah dengan investornya barangkali ya, karena kan berarti syarat yang berat seperti itu kan tujuannya untuk melindungi investor. Nah, kalau syaratnya untuk emiten diperlonggar, bukankah investor menjadi lebih berisiko, Pak? Gimana? Iya, itu sebenarnya kenapa di Job 3 Act yang kemudian di Indonesia dibawa itu juga sebetulnya mirip copy paste ya. Itu ada istilah accredited investor. Jadi hanya investor yang memenuhi kriteria tertentu saja, misalnya memiliki kekayaan bersih berapa, atau dia sudah memiliki exposure di pasar modal, dibuktiin dengan memiliki rekening efek misalnya gitu, dan rekening efek sudah berumur berapa lama gitu. Itu menjadi salah satu syarat bahwa yang harus yang boleh. Jadi semua boleh sebenarnya, nggak ada larangan, tapi untuk bisa menanggung resiko itu diperkenalkan istilah accredited investor. Saya lupa di Indonesia itu istilahnya apa, tapi istilah itu kemudian dibawa ke sini sebagai salah satu kriteria bahwa yang boleh berinvestasi hanya mereka. Nah, ini juga sebenarnya jadi tugasnya si pengawas juga. Apakah benar? Berarti kalau kita simpulkan secara sederhana, berarti regulasi terkait equity crowdfunding itu memang copy paste dari yang ada di Amerika Serikat, demikian ya Pak Eka? Iya, saya bilang copy paste tanpa memperhatikan lingkup sosial kultural setempat ya Bu ya. Jadi di kita sebetulnya saya juga nggak tahu kita tuh bank based atau market based, tapi jelas kalau Amerika Serikat tuh bank based jelas sekali. Jadi kita kan pangsanya bank lembaga keuangan masih besar sekali, sehingga wong di pasar modal aja masih diajak-ajak orang untuk berinvestasi di pasar modal. Jadi sebetulnya dalam tanda petik saya mengatakan equity crowdfunding di Indonesia datang terlalu cepat. Jadi masyarakatnya berarti belum siap. Tapi memang dibutuhkan sih, ada kebutuhan seperti itu. Cuma modelnya banyak yang harus dibiayain, nggak bank base, nggak memenuhi kriteria, nggak bankable ya Bu ya, sehingga yang bisa masuk itu hanya investor semacam itu. Tapi ya sayangnya kondisinya jumlah investornya, komunitasnya belum seluas yang di sana gitu. Iya, artinya gini, kan ini ada dua aspek nih kalau kita bicara equity crowdfunding. Ada dari aspek sebagai emiten, yaitu pihak yang butuh dana, gitu ya. Terus kemudian nanti ada aspek dari investor, mereka yang ingin menginvestasikan dananya lewat equity crowdfunding, gitu ya. Nah, tapi saya mungkin mau bicara dari sisi investor, lebih terutama terkait kita bicara regulasi. Nah, apakah menurut Bapak regulasi yang tadi kita copy paste dari Pak Uncle Sam tadi, apakah itu punya cukup kuat untuk melakukan melindungi investor untuk konteks Indonesia? Gimana? Ya tadinya sih oke ya, cukup kuat, tapi kemudian setelah ada yang bisa menerbitkan ekuitas kan harus PT ya Bu ya, harus perseroan terbatas. Nah kemudian setelah terbit
undang-undang Cipta Kerja itu malah mementahkan segala sesuatunya. Kenapa demikian? Karena kita nggak boleh lupa bahwa undang-undang Cipta Kerja itu mengamandemen satu pasal di undang-undang PT, di mana diperkenalkan istilah baru namanya PT perorangan. Kalau kita lihat PT perusahaan terbatas itu kan persekutuan modal yang dibuat atas perjanjian dan minimal 2 orang. Jadi minimal 2 orang. Nah, sekarang boleh ada namanya PT perorangan, jadi cukup 1 orang aja. Nah, kemudian yang lebih liberal lagi adalah modalnya itu tidak ditentukan oleh suatu peraturan, tapi oleh mereka oleh mereka yang mendirikan PT. Jadi modal dasarnya itu ya suka-suka, nggak ada lagi ketentuan minimal 50 juta. Nggak ada itu, nggak ada lagi itu. Jadi terserah mereka gitu. Nah, itu satu hal ya harusnya pada saat emiten menerbitkan pendanaan melalui equity crowdfunding itu harus dibuka lebar-lebar nih siapa mereka, apakah mereka PT seperti biasa yang kita kenal atau PT perorangan seperti yang dimaksud di Undang-Undang Cipta Kerja. Karena ya sesuai ya bukan ini ya ngomongnya agak sulit. Jadi takutnya ada model hit and run, jadi dia menerbitkan sesuatu kemudian sudah dapat dananya kemudian dia tinggal pergi ya. Ini juga nggak lepas. Jadi kalau kita lihat sejarah panjangnya Amerika itu sampai ada, jadi sebelum ada agency theory problem, sebelum ada ribut-ribut tahun 30-an itu tahun 1920-an ada jurnalis yang kritis yang membuat kamus satir. Dia membuat entry tentang corporation. Jadi corporation itu diartikan sebagai penemuan jenius di abad tersebut, di mana seseorang bisa mendapatkan laba without individual responsibility gitu kan. Nah, jadi memang PT itu kan badan fiksi hukum itu ya person, jadi badan hukum yang dibuat. Kalau orang perorangan kan memang netral person. Nah, dengan sifatnya seperti itu, apalagi kalau PT perorangan, karena PT diperlakukan sebagai badan hukum yang dia bisa bertindak sebagai di depan pengadilan sebagai PT, tapi dia bukan manusia. Bukan manusia. Nah, pemilihnya cuma satu lagi itu bisa. Tapi dia tetap terpisah walaupun PT-nya jadi satu, walaupun cuma satu pemiliknya tunggal, tapi tetap secara entitas dia adalah PT gitu ya. Betul, Bu. Jadi yang bertanggung jawab PT-nya bukan orangnya. Ini agak itu tuh ya, agak rancu emang kalau seperti itu. Itu membahayakan menurut saya ya kalau investornya tidak cukup dikasih tahu, terinformasi, apakah itu akan jadi resiko. Nah, karena PT tetap aja sifatnya limited liability. Nah, tambahan lagi ternyata jadi gini, ada kriteria offer and sale. Disebut offer itu kalau ditawarkan kepada lebih dari 99, disebut sale kalau dijual kepada lebih dari 49. Nah, dengan kriteria itu bisa saja equity crowdfunding itu berkilah bahwa kita nggak memenuhi kriteria itu, sehingga kita nggak masuk public offering, kita masuknya private placement. Nah, sedangkan kegiatan itu sendiri sudah diatur dalam satu peraturan equity crowdfunding. Nah, di mana terpenuhi atau nggak terpenuhi kriteria itu kan dia seharusnya menyampaikan dokumen pernyataan pendaftaran atau registrasi statement. Nah, sayangnya kalau kita runtun di POJK-nya, ternyata penerima dokumen itu bukan OJK tapi si penyelenggara layanan urun dananya. Jadi berarti sebenarnya pengawasan OJK bisa dikatakan minimal dong. Minimal, betul Bu. Jadi ketika misalnya ada ada informasi yang tidak akurat dan sebagainya, berarti tanggung jawab OJK tidak terlalu besar kalau yang menerima pendaftarannya adalah betul. Jadi malah sebenarnya di peraturan equity crowdfunding itu saya melihat kan itu hal yang biasa sebenarnya, harus ada pasang disclaimer di prospektus.
OJK menyatakan tidak menyetujui atau menyetujui karena dokumen sebenarnya OJK emang nggak pernah terima dokumen tersebut. Yang terima dokumennya adalah si penyelenggara layanan crowdfunding ya, crowdfunding itu. Nah ini tidak apa sih namanya? Dan kalau nggak salah penyelenggara layanan itu sendiri bukan perusahaan yang sangat besar karena dia cuma modalnya kalau nggak salah dia cuma wajibnya cuma 10 miliar kalau nggak salah. Nah itu kemudian itu juga betul Bu itu. Dengan 10 miliar dia bisa jadi penyelenggara layanan dan sebagainya, tapi dia juga disclaimer bahwa dia tidak bertanggung jawab terhadap kegagalan usaha dan sebagainya. Saya kira demikian. Ya disclaimer justru mengatakan OJK tidak bertanggung jawab, jadi yang bertanggung jawab siapa sebetulnya gitu. Dan itu kemudian soal tadi modal itu juga berkelindan dengan namanya risiko likuiditas Bu. Kan investor nggak selamanya dia itu surplus dana. Ada saatnya dia shortage dan dia perlu melikuidasi kepemilikannya. Pada saat itu dia kemana dia harus melikuidasi, kan nggak ada pasar sekundernya. Jadi, nah ini saya gimana ya nyebutnya itu? Penyelenggara layanan undur dana kan tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pasar sekunder atas aktivitas itu Pak, saya kira. Atau ada? Seharusnya mereka bertanggung jawab Bu, seharusnya mereka memfasilitasi proses untuk ada pasar sekunder. Tapi regulasinya apakah mewajibkan bahwa penyelenggara urun dana itu penyelenggara nih ya bukan emiten, apakah penyelenggara itu wajib menyelenggarakan pasar sekunder? Rasanya enggak ya? Atau seperti apa Pak regulasinya? Kalau saya bayangkan seharusnya iya, tapi kalau memang iya demikian berarti akan ada banyak bursa karena setiap penyelenggara itu punya bursa sendiri pasti kalau begitu. Dan berarti kalau bursa itu secara undang-undang pasar modal dianggapnya kan SRO tersendiri, ada banyak SRO nantinya Pak, dan itu juga masing-masing harus diawasi oleh OJK, belum lagi perdagangannya dengan warkat atau tanpa warkat, terus nanti penyelesaian transaksinya apakah harus lewat lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau enggak gitu kan. Kalau di pasar modal yang biasa kita tahu bahwa bursa itu adalah front office, LPP dan LKP itu adalah back office. Jadi semua saham itu harus kalau mau dipindah tangankan harus lewat bursa. Nah, apakah ini ketentuan ini berlaku juga dengan untuk yang equity crowdfunding itu? Kalau kita lihat kok nggak ada ya. Nah itu pasti pengaturan semacam itu di aturannya. Artinya begini, artinya sebenarnya regulasinya tidak dengan tegas katakan mewajibkan penyelenggara untuk katakan misalnya investor tadi butuh likuiditas, kemana dia harus menjual, bagaimana dia menjual saham yang dia miliki, ekuitas yang dia miliki, apakah kalau itu artinya regulasi POJK yang ini memang tidak membahas itu atau dia membahas tapi dengan bahasa yang lebih rancu seperti apa? Bahasanya nggak tegas ya. Seharusnya si penyelenggara layanan urun dana itu menjadi market maker, jadi dia penyedia likuiditas, tapi dengan itu juga nggak nyambung dengan modal yang kecil tadi. Bisa, betul. Karena dengan modal 10 miliar saja dia bisa jadi penyelenggara. Itu tidak akan cukup. Untuk bayangan saya sih, saya lihat sepertinya mereka melihat diri itu seperti marketplace si penyelenggara. Marketplace yang dia tidak bertanggung jawab atas transaksi terjadinya itu. Transaksi itu. Jadi dia itu urusan antara pembeli dengan penjual. Jadi bukan dalam konteks dia bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu. Jadi ya dengan modal segitu memang tidak mungkin. Saya kira demikian. Kembali ke tadi Pak. Jadi kalau penyelenggara itu melihat diri dia sebagai seperti marketplace, dia cuma menyediakan platform, oke silakan bertransaksi, jadi kayak nyediain lapak saja. Berarti aktivitas fundraising yang selama ini di bursa seperti adanya penjamin emisi dan sebagainya atau lembaga penyimpan dan sebagainya itu saya kira tentunya tidak ada di dalam pasar equity crowdfunding seperti itu. Gimana? Iya betul.
Jadi ada beberapa fungsi atau peran institusi di pasar modern yang nggak ada di equity. Kalau kita simpulkan, berarti regulasi terkait layanan urun dana atau equity crowdfunding ini masih banyak yang perlu diperbaiki ya Pak Haikal, sehingga investor dapat merasa terlindungi dari risiko-risiko yang dapat dihindari seperti moral hazard. Selain itu juga butuh perhatian serius agar likuiditas investor atas instrumen investasinya di pasar ini dapat dijamin. Terima kasih banyak Pak Haikal. Ini pertemuan yang sangat bermanfaat saya kira. Sampai ketemu.